Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Alma Faisal, program studi manajemen dakwah semester 5, jurusan dakwah dan komunikasi Islam. Di sini saya akan menampilkan hasil proposal saya pada pelajaran metodologi penelitian sosial oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abu Hurairah. Langsung saja, judul proposal saya itu Manajemen dakwah sebagai strategi peningkatan pemahaman keagamaan remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Langsung saja kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Manajemen dakwah merupakan suatu proses yang dinamis karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap perencanaan selalu melakukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Pertimbangannya adalah kondisi yang dihadapi selalu berubah-ubah. Manajemen dakwah yang dimaksud agar pelaksana dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya demikianlah hakikat pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Lanjutnya B. Batasan masalah. Dari batasan masalah yang ada, maka terlihat masih sangat umum masalah yang timbul pada penulis. Maka penulis memberi batasan masalah pada penelitian ini yang lebih cenderung mengarah kepada manajemen dakwah sebagai strategi peningkatan pemahaman keagamaan, yaitu penulis memberi judul Manajemen dakwah sebagai strategi peningkatan pemahaman keagamaan remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya, yang C, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran manajemen dakwah sebagai strategi peningkatan pemahaman keagamaan remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pemahaman keagamaan remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui potret manajemen dakwah bagi remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan pemahaman keagamaan remaja di Desa Sekayadi, Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya, yang ke E, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan minimal mempunyai kegunaan. Yang pertama yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa manfaat dan memberikan sumbangsi pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembaca, terkhususnya pada program studi manajemen dakwah, jurusan dakwah dan komunikasi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharap dapat berguna bagi praktisi dakwah, dalam hal ini remaja maupun tokoh-tokoh pendidik agama dan masyarakat secara umum sebagai referensi pengetahuan dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial masyarakat di masa sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, bab kedua yaitu landasan teori. A. Tinjauan manajemen dakwah. Yang pertama, pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen, yang berarti ketataklaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tablik, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah secara terminologi yang terdiri dari dua kata yaitu manajemen dakwah. Kedua kata ini dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda.
Istilah yang pertama berangkat dari disiplin ilmu yang sekular, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ini diletakkan di atas paradigma materialistis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan istilah yang kedua berasal dari lingkungan agama, yaitu ilmu dakwah. Ilmu ini diletakkan di atas prinsip ajakan menuju keselamatan dunia dan akhirat, tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan dari iming-iming material. Ia datang dengan tema menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya iaitu yang keempat, fungsi-fungsi manajemen dakwah. Untuk mewujudkan aktivitas organisasi maka perlu penerapan fungsi-fungsi manajemen, iaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Yang B itu tinjauan strategi. Pertama, pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berbentuk dari kata stratus, yang berarti militer, dan ag yang berarti memimpin. Lauren R. Jauch dan William F. Gilwech menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Yang kedua itu latar belakang perumusan strategi dan jenis-jenis strategi. Yang pertama itu permasalahan kritis. Dan yang kedua itu keinginan. Lanjut yang C, tinjauan pemahaman keagamaan. Yang pertama, pengertian pemahaman keagamaan. Pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menangkap suatu informasi yang telah dipelajari. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Menurut Anas Sujono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu setelah sesuatu itu sudah diketahui dan diingat. Yang kedua, komponen-komponen pemahaman keagamaan. Ketika berbicara tentang agama, maka kita akan membicarakan sesuatu yang sangat kompleks. Konja Ningrat membagi agama menjadi 5 komponen yang semuanya saling berkaitan satu sama lain, yakni emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus atau upacara, peralatan ritus, 5. Umat agama dan pelaku agama. Yang kedua, remaja. Pertama, pengertian remaja. Remaja adalah bahasa aslinya disebut adolescens, yang berasal dari bahasa Latin adolescer, yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja merupakan individu yang mengalami masa perubahan dari semua aspek yang ada di dalam dirinya, yaitu perubahan dari kondisi anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya yaitu bab ketiga, metodologi penelitian. A. Jenis dan lokasi penelitian. Metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Yang kedua yaitu metode pendekatan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen, psikologi, dan komunikasi, yaitu secara langsung mendapat informasi dari informan. Yang ketiga itu lokasi, objek, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dengan judul Manajemen Dakwah sebagai Strategi Peningkatan Pemahaman Keagamaan Remaja di Desa Sukayadi, Kecamatan Bukit Batu. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukayadi, Kecamatan Bukit Batu. Waktu penelitian ini berkisar dari bulan November 2020 sampai dengan selesai. Yang keempat itu metode pengumpulan data.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut, yaitu A. Penelitian pustaka. Library research atau penelitian pustaka adalah suatu kegiatan mencari dan mengolah data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. B. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi, yang keempat, metode analisis data, dan yang kelima, metode penentuan informan. Itulah hasil dari tampilan proposal saya pada pelajaran metodologi penelitian sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.